Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-12. Hari ini kita akan membahas mengenai mengakses anggota objek, method accessing. Nah, pengaksesan terhadap anggota atau member selalu melalui objek yang dikenakan pada kelasnya. Jadi pada masing-masing member function, program menentukan objek yang terkait dengan member function. Nah, apabila sudah melalui objek, maka member function umumnya disebut dengan method. Nah, sedangkan untuk melakukan akses terhadap anggota melalui suatu objek, maka mengikuti aturan penulisan. Ya, kita di sini dalam kelas OP ini kita harus memahami dulu konstruktor dan destruktor. Nah, di sini konstruktor adalah sebuah fungsi yang otomatis dan dipanggil setiap kali melakukan instansiasi terhadap suatu kelas. Nah, konstruktor digunakan untuk melakukan inisialisasi nilai dari rata-rata nilai dari data-data yang terdapat dalam kelas bersangkutan. Jadi sama halnya seperti fungsi biasa. Nah, pada konstruktor dapat ditambahkan parameter atau dilakukan overload. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa nama dari fungsi konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Nah, dan tidak memiliki tipe kembalikan gitu, atau tidak juga void gitu. Nanti contohnya saya kirim di Edmodo ya, sekalian buat tugas untuk konstruktor. Nah, kemudian setelah konstruktor ada lagi yang namanya destruktor. Nah, destruktor itu adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari konstruktor, yaitu berguna untuk menghancurkan atau membuang sebuah objek. Jadi membuang objek dari memori. Jadi fungsi ini akan dipanggil secara otomatis ketika program telah selesai dijalankan. Nah, namun dari fungsi destruktor adalah sama seperti nama kelas maupun nama konstruktor. Nah, tapi di depannya ditambahkan tanda TLD gitu. Nah, destruktor juga tidak memiliki tipe kebalikan, tidak juga void. Jadi seperti itu. Nanti untuk contohnya saya kirim juga di Edmodo. Nah, kemudian untuk mengakses metode. Nah, untuk mengakses metode anggota melalui suatu objek, maka aturan penulisannya adalah seperti ini. Misalkan sintak untuk metode nama objek, terus titik nama metode. Nah, kemudian kalau untuk sintak akses data member, nah di sini penulisannya nama objek, terus titik nama data member. Itu terakhirnya pakai titik 2 ya. Nah, untuk tingkat akses dalam C++ terdapat 3 buah tingkat akses yang dapat digunakan untuk menentukan bagaimana data maupun fungsi di dalam sebuah kelas. Jadi sebuah kelas dapat diakses dari lingkungan luar. Nah, tingkat akses tersebut adalah public, private, dan protected. Nah, di sini kita akan membahas 2, public dan private. Kalau public itu dengan label ini berarti anggota boleh diakses dari luar kelas dengan operator pengaksesan anggota kelas.
Kalau privat dengan label ini berarti anggota hanya boleh diakses oleh member function dari dalam kelas. Nah, untuk private, tingkat akses ini berguna untuk memberikan hak akses data hanya kepada kelas yang bersangkutan saja. Artinya kelas-kelas turunan ataupun lingkungan luar dalam program tidak diizinkan untuk mengakses data tersebut. Nah, dalam C++ untuk menentukan data tersebut bersifat privat, maka kita harus menggunakan kata kunci privat. Jadi secara defaultnya. Nah, jika kita tidak menuliskan tingkat akses dalam pendeklarasian data maupun fungsi dalam sebuah kelas, maka data atau fungsi tersebut akan dianggap sebagai data privat. Gitu. Nah, untuk cara pendefinisian sebuah kelas, jadi menggunakan tingkat aksesnya, misalkan untuk tingkat akses privat. Contohnya misalkan intx.2. Nah, kemudian default x bersifat privat. Nah, kemudian kalau misalkan tulis public.2, nah inty y akan bersifat ke publik gitu. Kemudian misalkan privat.2, nah misalkan intz, nah z itu akan bersifat privat gitu. Nah, untuk lebih paham nanti tutorialnya atau contohnya akan saya kirim di itu Edmodo. Nah, di sini label akses untuk data member function, contoh penulisan kelas. Misalkan di sini kelas luas kotak, nanti untuk public penulisannya seperti ini, int hitung. Nah, kemudian yang bawah untuk contoh privat gitu. Contoh privat penulisannya. Nah, untuk publik, tingkat akses ini berfungsi untuk memberikan hak akses secara umum atau publik kepada kelas-kelas turunan maupun terhadap lingkungan luar di dalam program. Kalau untuk publik gitu ya, yang hak akses publik. Nah, bagian ini biasanya berisi fungsi-fungsi yang akan dijadikan sebagai penghubung atau interface. Jadi dia bisa jadi interface dari bagian privat suatu kelas. Jadi suatu kelas dengan lingkungan luar untuk menjadikan data maupun fungsi dengan sifat publik. Nah, untuk publik itu kita bisa melihat seperti contoh di sini kita bisa menggunakan kata kunci publik. Itu contohnya kan publik int hitung seperti itu. Void int, pokoknya seperti itu udah terlihat seperti itu. Nah, kemudian ada lagi selain publik, privat, sebenarnya ada lagi protected. Nah, ini kalau untuk protected, tingkat akses ini digunakan untuk memberikan hak akses terhadap data maupun fungsi dalam sebuah kelas. Nah, sehingga data tersebut dapat diakses oleh kelas turunannya. Nah, namun di lingkungan luar di dalam program masing-masing tetap tidak diberi hak untuk mengaksesnya. Jadi untuk menyatakan data ataupun fungsi dengan sifat seperti ini, kita perlu menggunakan kata kunci protected. Nah, kalau tadi yang publik, pada kata kuncinya publik. Kalau privat, privat. Nah, kalau protected, protected. Gitu. Nah, di sini contoh source code. Nah, kalau mau mau dipraktekkan silahkan gitu ya. Nah, hubungan antara struktur dan kelas. Nah, dalam C++, struktur dan kelas adalah dua hal yang sebenarnya saling memiliki hubungan. Nah, artinya
Hida dapat membuat kelas dengan menggunakan kata kunci struk. Seperti kita membuat sebuah struktur. Nah, namun ini hanya sekedar pengetahuan aja gitu kan, dalam prakteknya. Jadi hampir semua pemrogram C++ itu menggunakan kata kunci kelas untuk membuat kelas gitu. Jadi tidak menggunakan struk gitu. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Itu nanti untuk penjelasannya akan saya submit lagi di Edmodo. Untuk tutorialnya juga akan saya kirim lewat Edmodo. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi bermanfaat ya, bisa dipahami. Sampai di sini pertemuan hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.